Tentu saja Nabi maksud adalah tahun Hijriah ya. Ini baru satu riwayat. Ustaz, habis ya? Finish, berakhir orang Islam. Sementara ini 1400 Ustaz. Udah kebablasan ini Pak Ustaz. Belum, ini kan baru satu kelompok riwayat. Di kelompok riwayat yang lain masih dari Abu Daud, dan ini lebih kuat karena jalur riwayatnya sangat banyak. Maka naiklah statusnya menjadi Hasan di ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku sejak dari start ke finish ya, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah, sebab Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah. 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun ya. Oke, dalilnya ada tidak? Surat apa? Surat Sajadah 5. Kalau begitu 1 hari tambah setengah jadi berapa? 1500. Sekarang ada 2 kelompok riwayat ya. 1401 dengan 1500. Mana yang benar nih di antara 2? Ternyata ini adalah domainnya para ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis menjelaskan bahwa umur umat Nabi Muhammad ini adalah antara 1400 tahun Hijriah ke 1500 tahun Hijriah paling lama. Nah ini demikian. Wow. Sekarang sudah 1441 Hijriah. Yuk kita rinci lagi. Dan saya lebih suka dengan redaksi bahasa dari Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish itu adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Ini redaksi bahasa yang paling ideal. Lebih dari 1400 tapi tidak akan lewat dari 1500. Yuk kita ambil angka aman. Yang mana angka aman? Angka mentok. Sebab ada sebagian yang nekat mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah, seperti Imam Suyuti pernah melafazkan kalimat itu. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah. Maka yang macam-macam ini kita tepis sajalah semuanya, dan kita ambil angka aman saja 1500. Oke, sekarang yuk kita berhitung. Tahun berapa Hijriah sekarang? 1441 Hijriah. Hijriah itu ngitungnya sejak kapan ya? Sejak beliau Muhammad dari Makkah ke Madinah, mulai start menghitung tahun Hijriah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Dan itu berarti di Makkah beliau sebelum hijrah ada 13 tahun, ya kan? Tinggal nambahkan 13 ke 14 41, betul tidak? Tambahkan lagi 13 di sini. Hasilnya berapa? 1454. Ini hitungan yang udah jalan ya, kalau dihitungkan hitungan Hijriah. Ini yang udah jalan 1454. Oke, sekarang kita ambil angka yang paling aman. Angka yang paling full, yaitu full saja 1500. Tinggal dikurangi 1454. Berapa lagi sisa umat Islam hidup di bumi ini? Paling lama adalah 46 tahun lagi hitungan Hijriah ke depan. Ya Allah, udah deket apa? Udah dekat apa masih lama? Oke, sekarang Nabi mengatakan setelah habisnya ini Allah akan panjangkan lagi, Allah akan sisakan lagi umur dunia ini 40 tahun lagi. Kan begitu hadisnya tadi, 40 tahun lagi. Oke, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sementara ini angka mentok. Hampir sama nggak dengan analisa NASA tadi yang mengatakan akan ada hantaman 80 tahun yang akan datang? Hampir sama tidak? Dengan pakar gempa Jepang yang mengatakan juga hampir sama Bapak Ibu. Ilmu yang sesungguhnya serahkan pada Allah. Allahu. Nah, tanda-tanda yang disebutkan Nabi itu nyata ada di zaman kita seluruhnya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, melihat ini sudah sangat dekat. Melihat ini sudah sangat dekat dan menuju kepada tanda-tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kita sedang menyaksikan sekarang sebuah tontonan yang mengerikan, melaju dengan kecepatan yang maksimal saat ini Pak. Di mana-mana terjadi tanda-tanda itu. Supaya apa? Supaya umat ini bersiap-siap. Setelah kita mendengarkan begini, siap-siap. Jangan lagi egois lah.
Jangan lagi menonjolkan dirilah yang paling benar, kelompok kita yang paling lurus. Jangan lagi memutuskan tali silaturahim. Jangan lagi meneruskan kebiasaan menghalalkan segala cara demi memperbanyak duit dan harta, seolah-olah akan mencari untuk 7 turunan pada udah dekat ini, iya kan Bapak Ibu? Karena sekarang ini coba kita lihat, orang betul-betul tidak peduli halal atau haram, pokoknya duitnya banyak, asetnya luas, pokoknya jabatannya tinggi, pokoknya dia terkenal. Tidak peduli. Dan itu memang Nabi mengatakan, semakin dekat kiamat, umatku banyak yang tidak lagi peduli makanan yang dimakannya, minum yang diminumnya, harta yang dikumpulkannya, aminal halali aminal haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram, pokoknya dia dapat. Inilah fakta yang terjadi sekarang ini. Nah, semakin dekat kiamat, perintah Allah Subhanahu wa taala yang selamat pada masa itu adalah orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak. Itulah yang orang yang akan selamat, imannya kuat, amal solehnya banyak. Saya bertanya, mohon Bapak Ibu, ini orang-orang jujur semua nih, jawab. Bapak Ibu udah kuat imannya apa belum? Udah banyak amalnya apa belum? Mau selamat apa enggak? Caranya gimana? Iman enggak kuat, amal enggak banyak, tapi mau selamat. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-An'am ayat 158, surat apa? Al-An'am ayat 158, orang yang akan dijaga, yang selamat di akhir zaman adalah orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak, mereka lah yang akan selamat. Bapak, saya ulangi sekali lagi, Bapak udah kuat imannya? Ibu sudah kuat imannya? Ibu sudah banyak amalnya belum? Bapak sudah banyak amalnya? Mau selamat? Terus caranya gimana? Syarat selamat iman kuat, amal banyak. Tapi kita selama ini masih pelit untuk agama, Pak. Masih pelit. Waktu kita untuk sholat pun udah masbuk-masbuk. Enggak prioritas bagi kita sholat ini, belum. Kita pun baru pakai jilbab kalau untuk ke pengajian. Nah, di luar sana masih biasa orang melihat aurat kita, yang komunita ini. Yang laki-laki, ya Allah, bahkan sholatnya di rumah seperti kata bapak kita tadi, banyak laki-laki solehah. Perintahnya sholat itu ke masjid berjamaah. Lah ini orang sholatnya di mana? Di rumah. Yang di rumah itu sholatnya ibu-ibu, baru wanita solehah. Tapi laki-laki sekarang banyak laki-laki solehah. Coba lihat, banyak bapak ibu habiskan umur dalam rangka mencari duit, beli tanah, beli buat perluas rumah, buat villa, buat padahal semuanya akan ditinggalkan ketika ada pemungutan dana, ketika ada pengumpulan harta buat kepentingan agama Allah. 10.000 masih banyak uang recehan. Saya sudah keliling Indonesia dan senantiasa dalam ceramah saya mengumpulkan dana untuk pembangunan pesantren kami yang terus membangun. Bapak Ibu, ada orang yang tega masukkan uang recehan Rp1.000, bahkan 500 rupiah, tang bunyinya. Ini udah akhir zaman, amalannya masih 1.000. Ya Allah ya Rabb. Padahal untuk parkir aja berapa? Untuk ke WC berapa? Masya, mau masuk surga dengan 2.000. Sementara untuk traktir kawan sekali duduk makan bisa 100.000. Traktir kawan sekali duduk makan bisa 50.000. Bahkan ada yang tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu, 500.000, 1 juta. Traktir teman-teman makan. Lalu kenapa untuk agama Allah yang juga tabungan pribadinya pelit? Semakin dekat kiamat, umatku semakin kikir dan bakhil untuk agama Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada yang berani mengeluarkan dalam jumlah yang fantastis, jumlah yang banyak, menandakan dia adalah umat Nabi yang istimewa di akhir zaman. Karena Nabi mengatakan pada masa itu, yaitu fase keempat, umatku semakin lama imannya semakin kuat, adalah iman-iman umat Nabi Muhammad SAW yang amal solehnya banyak. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang ada di posisi mana? Allah lah yang akan bisa menjawab. Kalian timbanglah besar atau kecilnya iman kalian, ringan atau beratnya amal kalian dengan keberanian kalian dalam berinfak dan bersedekah untuk agama Allah. Finishingnya begini, ini adalah kunci. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa bertahan sampai sejam ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah mendengarkan kajian ini, hilang nggak semangat hidup Bapak Ibu melihat masa depan? Yang benar. Ada sebagian yang pesimis, Bu. Saya mau jual semua aset-aset saya, kayaknya